Kembali lagi bersama Ngopboy, acara Boyan Bravo Family di Yes. channel YouTube saya. Hari ini saya bersama coach saya, guru saya dalam dunia acting, senior saya juga, Ya. Bang Hamka Siregar, Baik, Tulang Togu. Selamat malam, Bang. Malam. Oke. Wow, ini satu keberkahan ya bersama Bang Boyan di dalam YouTube-nya. Oke. Karena saya selalu nonton YouTube beliau ini amazing, sesuatu yang memberikan sebuah pesan moral yang baik. Oke. Artinya penontonnya juga mencerdaskan. Oh, ya. Keren. Keren ya? Keren banget. Bang, Ya. tanya-tanya sedikit, Bang. Abang mulai karir di dunia seni peran tahun berapa, Bang? Dari tahun 90. 90. 90. Sekarang udah 2022, udah lumayan lama ya, Bang ya. Hampir 30 tahun lebih. 30 tahun lebih ya, Bang ya. 30 tahun lebih. Oke, Bang. Gimana sih caranya menjadi seorang aktor yang baik, Bang? Jadi gini, menurut saya yang saya jalankan ya, tidak menurut orang. Ya, Saya pikir semua perlu proses. Proses ya, Bang? Proses. Dan harus punya disiplin ilmu Disiplin ya, ya tentang acting karena Ya. kita kan bermain seni peran. seni peran ya. Seni peran itu adalah acting. Kenapa aktor itu dibilang pinter? Karena memang dia belajar. Belajar ya. Tidak ada orang ujuk-ujuk bisa tanpa belajar. Kalaupun ada, mungkin faktor keberuntungan, Betul, faktor ya. luck. Luck, Tapi karena dia tidak punya disiplin ilmu, akan kelihatan. Iya, betul. Sekali oke dia bagus banget nih orang, tapi karena ilmunya memang nggak ada, yang kedua dia akan kelihatan. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi diperlukan banget belajar bagaimana Belajar ya? bagaimana belajar tentang seni peran yang Seni sesuai. peran. Menurut Abang susah nggak sih mempelajari seni peran itu, Bang? Semua saya bilang belajar seni peran itu susah nggak? Ya pasti susah. Susah ya? Susah. Tetapi tidak ada yang tidak bisa selama kita mau belajar. Iya, Itu betul. dulu. Iya. Artinya ya kalau kita umpamanya mencoba di dunia keberuntungan di seni peran, tentu kita harus belajar di sanggar, Sanggar ya. di teater-teater, di sekarang ini kan ada tuh belajar-belajar drama gitu ya. Iya. Sehingga memang karena gini, acting itu kan mempelajari karakter orang lain. Iya. Sehingga kita juga harus betul-betul belajar bagaimana sih menjadi seorang security. Iya, betul. Kita harus tahu betul security itu seperti apa karakternya, bagaimana dia berdiri, bagaimana dia melihat orang, nah itu kan. Iya. Artinya semua ekspresi, semua gestur dia harus pelajari. Iya, betul. Nah. Dari gerak tubuh juga kita harus tahu ya, Bang ya. Harus tahu. Makanya memang kan di dalam belajar seni peran ada olah vokal, Iya. ada olah gestur. Iya. Olah gestur itu untuk kelenturan. Iya. Kelenturan kita berfisik kita, Iya. bagaimana kita bertutur melalui kita punya badan. Karena acting itu seluruh badan kita, muka kita, semua harus ikut. Iya. Karena kan ada protagonis, ada antagonis, Antagonis, ada yang baik, ada yang buruk. Betul. Jadi kita harus betul-betul tahu. Makanya seorang pemain yang baik, dia harus membaca skenario itu. Iya. Dia tidak bisa ujuk-ujuk improvisasi. Iya, betul. Kalau kita dulu 25 atau 20 tahun yang lalu, seorang aktor itu harus scripted, Iya. textbook gitu. Iya, iya. Betul-betul dia membaca skenario. Dan bukan hanya dialog dia yang dia Iya. baca, tetapi juga dialog lawan mainnya. Wih, gila. Dia harus pelajari semua. Jadi seorang aktor itu diambil kesimpulan dari Boyan itu bahwa harus smart ya, Bang. Ya, smart, Iya. pintar, cerdas. Dia harus pintar. Makanya dia bilang predikat aktor tuh "Ih, keren banget." Iya. Gitu. Karena memang semua pakai pelajaran. Betul, iya. Dan orang belajar itu bertahun-tahun. Kadang-kadang orang manggil guru acting coach. Iya, betul. Oh, dia belajar di mana-mana Iya. untuk mempelajari itu. Sama dengan dia di luar negeri, aktor sudah terkenal pun dia punya acting coach. Betul, iya. Artinya gitu. Karena dia kan apa ya? Pengetahuan manusia ini kan terbatas. Betul. Tapi kalau dia ada acting coach yang memberikan ini pemasukan, kita perlu orang lain. Iya. Makanya di dalam sebuah acting atau satu scene dalam permainan, aktor-aktor ini harus kompak. Iya. Artinya harus apa? Karena kerjasama. Betul, ya. Kerjasama itu harus dibangun dengan apa? Dasarnya kayak keluargaan. Iya.
sehingga kita bermain pun sudah tidak canggung. Teamwork ya. Iya, teamwork, dan kita harus ramah tamah. Betul. Itu. Tapi kalau dia sedikit egois, so artis, so apa, dia tidak mau reading umpamanya, nanti begitu mereka satu frame, ini akan ada benturan-benturannya. Karena kadang-kadang kan namanya manusia, ini gaya sombong banget, Iya. itu mengganggu pikiran dalam Iya, berakting dong. benar, Iya kan? benar, ya. Gitu, kira-kira gitu. Makanya memang dalam acting ini banyak pelajarannya. Banyak ya. Ya, satu, yang kedua itu hati yang ikhlas. Betul. Seorang aktor yang baik hatinya harus ikhlas, menerima dan pasrah juga. Betul. Dia harus ikutin skenario itu dengan baik. Betul, ya. Makanya seorang pemain yang baik dia harus membaca. Jangan dikasih skenario dia gulung dikantongin di belakang. Iya kan? Begitu mau tik baru ditanya, "Scene mana sih ini?" Nggak nempel dong. Iya, betul. Karena udah merasa yakin Iya, banget. iya. Makanya sebetulnya kalau kita di film gitu ada reading. Tapi kayak sekarang ini kalau saya lihat udah industri ya, Industri ya. Bang Boyan. Sehingga masih ada syuting jam 2 siang malamnya ditayang. Tayangin ya. Sehingga tidak terlalu textbook. Oh iya, Seperti betul, dulu. ya. Oke, Bang. Nah, Jadi perbedaannya zaman Abang nih ya, waktu Abang main film layar lebar, udah beberapa film lah, udah banyak sekali lah hasil karya dari Abang, sama sinetron, perbedaannya apa sih Bang? oh perbedaan. Film sama sinetron. Sinetron kan Abang udah beberapa banyak judul sinetron nih, Ya, film juga banyak nih. Iya. Nah, yang jadi perbedaannya apa tuh Bang? sebetulnya hampir sama. Ya, Tapi kalau film itu kan karena mungkin orang beli tiket ya, betul. agak detail banget. Oh, Agak detail, dia harus reading. ya, Dia harus reading dan betul-betul hafal. betul. Sehingga dia tidak boleh lagi mencari-cari. Makanya Iya. kan umpamanya kita mau syuting sebulan lagi, ini kita seminggu 3 kali bisa reading supaya kita tahu betul apa sih karakternya. Oke. Gitu ya, sehingga sutradara itu mengkawal kita Iya, terus. Karena apa, ini akan dijual, betul. akan ditonton orang banyak di bioskop. Bioskop, ya. Sehingga memang kalau bisa semua itu setiap adegan scene by scene itu golden scene semua, Betul, yang terbaik. Betul. Karena movie. Ya. Nah, kalau sinetron ini kan memang udah kayak sekarang kejar tayang. Tanggung jawabnya ya lo on time aja udah. Ya. Apa yang diucapkan, apa yang tertera. Ya. Nah, tetapi tidak terlalu skrip lah. Karena banyak udah sekarang. Nah, kalau dari naskah nih Bang, perbedaan dari sinetron sama film, kita berdialognya sesuai textbook, apa enggak nih kalau film sama sinetron? Saya beberapa kali, baru-baru ini film saya tayang. Saya kemarin kan baru syuting sama Hanum Bramantio. Iya. Dia sekarang sudah tidak terlalu skriptif. Iya. Waktu saya syuting sama dia memberikan kebebasan 20%. Oh, jadi improvisasinya lebih dibanyakin gitu? Enggak, 20% saja. Oh, 20%. 20% saya dibebaskan. Karena mungkin ada orang berpikir bahwasanya kita ini bukan robot. Betul. Punya imajinasi yang berbeda. Betul, ya. Sehingga kita karena kan kita ini punya kekayaan. Ya. Kekayaan itu di dalam hati. Betul. Jadi itu yang kita keluarkan kadang-kadang mengena gitu. Ya. Salah satu contoh, saya pesan makanan. Ada nggak ayam keperek? Oh, bukan ayam keperek Pak, ayam keprek. Oh, udah berubah, emang dari dulu gitu. Jadi kan itu di skenario tidak ada. Begitu itu saya keluarkan, itu menarik buat Menarik mereka. ya. Oh, jadi ayam keperek gitu kan, ayam keprek Pak, ya, gitu kan. Nah itu kita kasih, itu kan kekayaan buat kita. Ya. Walaupun di situ nggak ada di Tidak script, ada. ya. Iya, kalau sutradara bilang lucu nih, oke, Lucu, iya. masukin sama dia. Oke. Jadi si sutradara itu kalau misalkan si pemainnya punya improvisasi yang bagus dan masuk, Nah, dia menerima. Iya, dia akan terima. Makanya Terima. seorang aktor yang baik, menurut saya, begitu dia syuting dia tidak boleh ada tekanan. Iya. Dia tidak boleh takut dengan siapapun. Iya. Dia harus bermain dengan baik. Sehingga kalau ada tekanan, umpamanya saya selalu menyarankan gini ya, aktor yang baik itu harus disiplin. Iya. Sehingga kalau umpamanya ada aktor yang tidak disiplin, begitu kita nunggu bete, ini orang lama banget, begitu pas syuting kita ngeliat dia kesel, Iya. otomatis kita tidak ikhlas beraktingnya karena masih kesel. Makanya saya selalu berpikir ini, syarat aktor itu harus disiplin. Disiplin. Jadi disiplin, Nah, terus textbooknya harus bagus, iya, hafalannya harus bagus, iya,
olah vokalnya bagus, gestur, sama gesturnya bagus. Jadi ada 5 ya. Iya, ekspresi. Ekspresi. Ya? Ekspresi. Karena yang dijual. Karena orang tahu dari ekspresi ini bagaimana mata kita, jendela kita, bagaimana kita marah atau kita lagi dalam keadaan apa, orang bisa lihat dari ekspresi. Iya. Makanya ekspresi itu sangat penting dalam Iya, sebuah acting. betul. Amazing. Amazing ya. Tapi memang apa ya, Bang Boyan, berat Berat ya. belajarnya karena memang makan waktu Makan waktu ya. dan harus kita observasi. Ya, kalau kita lihat beberapa aktor Indonesia ini banyak aktor-aktor bagus, itu semua melalui proses dan Betul. pembelajaran yang benar. Iya, ya mungkin termasuk saya sendiri itu belajarnya dari Bang Hamka Siregar, Tulang Togu. Saya belajar acting dari beliau. Dan alhamdulillah hasilnya saya udah dapat berkah gitu Iya. kan. Apa Iya. yang Bang Hamka kasih ke saya Iya. tentang seni peran dan lain-lain, saya Iya. udah terapin dan alhamdulillah hasilnya udah ada gitu Iya, kan. alhamdulillah ya. Jadi buat saya Bang Hamka Siregar ini salah satu mentor, guru senior saya, kakak saya juga, the best lah buat saya Bang Hamka ini. Bang Boyan berlebihan. Benar. Tapi kalau passion saya ikutin beliau. Nah Bang Hamka ini terakhir nih, Iya. sebelum kita closing. Ya. Pesan-pesan buat teman-teman yang mau terjun ke dunia film, terjun ke aktor, apakah artis, apa pesan-pesan dari Abang sebagai seniman buat teman-teman nih? Saya selalu bilang gini, kalau memang itu bakat, ya harus belajar. Terus yang kedua itu yang saya bilang tadi, disiplin. Terus belajar jangan pernah capek, jangan pernah bosan. Karena acting ini, kalau ada orang actingnya bagus, tapi tidak ada keberuntungan, Iya. coba aja tuh, Iya. jangan gampang menyerah. Betul. Menurut saya. Terus apa ya? Hubungan baik itu harus terjaga. Betul. Karena rezeki itu memang dari Allah, tetapi kan melalui orang. Betul. Nah itu pun harus dijaga. Artinya komunikasi, tata krama, attitude, sopan santun Iya. gitu. Jangan baru main 1-2 film gayanya udah gitu, Iya. kayak Alain Delon gitu kan. Jadi tetap, karena apa? Seketika bisa hilang. Iya. Karena kadang-kadang yang menghancurkan profesi kita adalah diri kita sendiri. Oke, itulah pesan-pesan dari aktor senior kita, guru saya, ya kan, Bang Hamka Siregar. Buat teman-teman yang mau terjun ke dunia acting adalah kerja keras, harus benar-benar disiplin. Iya. Jadi hasilnya akan kalian dapat gitu kan. Sebetulnya saya sama Bang Boyan ini, saya juga banyak belajar sama Bang Boyan ini sebetulnya. Dia ini suka merendah banget. Padahal saya belajar juga sama dia bagaimana bermain gitu kan. Artinya kita saling berbagi ilmu. Iya, betul. Gitu. Ini guru saya juga sebetulnya. Aduh. Gitu. Jadi kami saling belajar. Kami kalau ketemu selalu, karena profesi kami kan aktor ya. Artinya kami main film dan sinetron. Artinya kami tetap belajar bagaimana sih perkembangan yang ada. Gitu, itu Bang Boyan yang kita lakukan gitu. Oke, teman-teman, Thank you. Boyan Bravo Channel. Sampai di sini obrolan saya bersama senior saya, guru saya, Bang Hamka Siregar, Tulang Togu yang berperan sebagai Tulang Togu di Tukang Bubur Naik Haji. Iya, Iya kan? iya. Dan saya nonton film-film layar lebarnya kemarin di film Benyamin Beangkerok Maaf. ya sebagai Raja Mafia Bersama Reza Rahadian ya. bersama aktor Indonesia yang luar biasa Reza Hardian dan Rano. Pak Haji Komar ya. Iya, Rano Rano Karno, Meriam Meriam Belina. Belina. Inilah orangnya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.